Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, sehingga pada subuh kali ini Allah masih memberi mempertemukan kita semua di masjid yang kita cintai ini. Salam dan salamnya tak lupa kami bukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nanti semuanya di akhir kiamat. Bapak dan Ibu, untuk meningkat waktu, alhamdulillah pagi ini Ustaz San surah An-Nasih sebagai Pak di Kabupaten Ternate saya di pagi hari ini. Tadi saya sudah dengarkan tentang pengucapannya Imam subuh tak kelihatan. Kalau berakhir aku masih akan sebagai lahir. Jadi alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan di pagi ini. Untuk meningkat waktu, gimana? Sudah siap? Untuk meningkat waktu kita lanjutkan pada materi yang pertama. Alhamdulillah kami tidak bisa akhir itu ada. Ya Allah kita lambungkan pagi ini. Ini sebisanya selesai kita. Jadi waktunya bisa selesai pagi ini. Jadi kita bisa clear dan mungkin nanti di selamat yang akan datang kita sudah ganti materi lagi. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada keluarga Bapak Suboe, dan Ibu Marfi yang telah memberikan kelengkapan subuh pagi ini untuk nanti kita bisa sarapan bareng-bareng. Semoga di hari-hari depan ada lagi jamaah yang siap untuk memberikan surface atau sarapan pagi pada hari kayak hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Monggo selengkapnya akan diturunkan pada Ustaz Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la na'budu illa iyyah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan dan kebahagiaan kita semua, dan mudah-mudahan Allah melestarikan keselamatan hidup kita, iman Islam kita di dunia ini sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita semua sehat hari ini? Alhamdulillah. Gak ada yang sakit ya? Ada yang punya utang? Mudah-mudahan segera bisa terlunasi. Biasanya kalau doa tentang utang itu aminnya kencang. Dan saya Ustaz dari sudah tayang di sini. Sudah. Oh, sudah. Biasanya antara sini dengan sini belum connect ya. Ibu bapak, langsung saja kita meneruskan taklim kita
pernikahan dan perceraian, yang pada bagian pertama itu sudah kita bahas tentang banyak hal yang pada prinsipnya kita membahas antara keterkaitan antara nikah dan cerai. Yang ini nanti tidak kita uraikan lagi karena sudah kita bahas pada kesempatan yang lampau. Yang pada prinsipnya nikah dan cerai itu mempunyai makna berlawanan. Nikah bersifat menyatukan, sedangkan cerai memisahkan. Nikah menjadi perintah, sedangkan cerai menjadi larangan. Yang paling penting ini, maka pada prinsipnya nikah harus dipermudah, sedangkan cerai harus dicegah, bukan dipersulit, dicegah. Kita nggak boleh mempersulit orang, tetapi mencegah, mengantisipasi dan seterusnya agar tidak terjadi atau minimal bisa ditekan tingkat lajunya. Kemudian mempermudah nikah dalam arti memberi solusi, memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dalam urusan pernikahan itu yang terbentuk dalam segala macam kesulitan. Terkait dengan cerai, sedangkan mencegah cerai dalam arti menghilangkan atau mengantisipasi hal-hal yang mengarah kepadanya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, maka pada kesempatan pagi hari ini kita tidak lagi membahas tentang itu. Kita langsung lewati, kita masuk ke bab 2, yakni masuk tentang khususnya tentang perceraian, tentang pembahasan inti tentang perceraian. Ibu bapak sekalian, tentang perceraian ini akan saya mulai dengan satu pengertian bahwasanya cerai atau talak ini adalah misi, bahkan misi terbesar, misi dari iblis alaihi alaihi laknah, misi dari iblis alaihi laknah. Ada satu hadis, Imam Muslim mencatat hadis ini. Ada cerita begitu. Rasul nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna iblis, sesungguhnya iblis itu yad'u arsyahu, meletakkan ars singgasananya alal ma, di atas air. Ini mirip dengan ayat bahwa Allah itu meletakkan arsnya di atas air. Ini pengertiannya adalah bahwasanya iblis itu ingin menguasai manusia sebagaimana Allah menguasai manusia, lebih kurang seperti itu. Jadi pengertian singgasana di sini kita memahaminya nanti akan sangat panjang kan? Dalam pengertian bahwasanya iblis itu mempunyai kekuasaan, Iblis meletakkan kekuasaannya di atas air, summa yab'atsu sirayahu. Kemudian iblis itu memanggil, mengutus para pasukannya. Kalau saya menerjemahkannya, iblis itu memanggil para setannya. Fanahum minhu, maka yang paling dekat dari sirayah pasukan, ya, dari para setan itu yang paling dekat, fa'annahum, yang paling dekat mereka itu minhu, dari iblis. Jadi yang paling disayang oleh iblis itu adalah manzilatan, yang paling disayang diberikan kedudukan, akzamuhum fitnatan, yakni mereka yang paling besar, yang paling akzam, yang paling besar, akzamuhum fitnatan, yang paling besar dalam membuat fitnah. Jadi iblis yang paling, setan yang paling disayang oleh iblis
itu adalah setan yang fitnahnya paling dahsyat. Fitnah itu dalam arti kerusakan, kekacauan, dan seterusnya. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, yaji'u ahaduhum, kemudian datanglah, menghadaplah salah seorang setan. Setan itu salah seorang ya. Setan itu apa? Salah sesosok. Salah sebutir. Salah satu dapat 9. Yaji'u ahaduhum, datanglah salah seorang setan dari mereka itu, fayaqulu, maka berkata, maka melapor kepada Iblis, fa'altu kadza wa kadza, saya, ya kalau bawahan kepada raja ya, hamba adalah setan itu, fa'altu, hamba sudah melakukan kadza wa kadza, artinya sudah membuat kerusakan sedemikian rupa. Di sana ada korupsi, di sana ada maling, di sana ada pencuri, di sana ada jambret, dan segala macam jenis pencurian. Di sana ada orang minum, di sana ada orang mabuk, di sana ada orang segala macam bentuk miras, di sana ada orang judi, dan segala macam kerusakan yang dilakukan oleh si setan itu. Alhamdulillah. Bahkan mungkin ada setan yang mengatakan begini, saya sudah menipu orang dengan zikirnya. Kenapa? Saking senangnya zikir sampai dia lupa pulang ke rumah ngurusi istrinya. Ada orang yang ditipu dengan ilmunya, saking sukanya pengajian, tiap hari pengajian sampai lupa mengamalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dari cerita seperti ini, itu ada godaan setan itu macam-macam, tetapi tidak menyebut salah satu yang dimaksudkan oleh iblis, yakni isinya, yakni perceraian. Fayaqulu, maka berkatalah, bersabdalah iblis kepada si setan, ma sona'tu syai'an, kamu belum melakukan apapun. Jadi kerusakan besar itu dianggap biasa oleh iblis. Kenapa? Karena kalau ada orang mencuri, nanti ditangkap polisi, dimasukkan disidang, kemudian dimasukkan penjara, keluar bisa jadi orang baik. Koruptor Pak, koruptor itu bahkan ada yang ketika keluar jadi orang baik. Jadi iblis mengatakan kalau perbuatan buruk yang masih nanti kemungkinan orang menjadi baik, kamu belum melakukan apa-apa. Maka Allah Rasulullah kemudian meneruskan, tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian datanglah ahaduhum, salah seorang dari mereka, dari setan itu, fayaqulu, dan melaporkan, ma taraktu, baginda iblis, saya tidak meninggalkan seseorang hatta faraktu bainahu, sebelum dia itu sebelum saya itu memisahkan faraktu bainahu, antara dia wa baina imra'at, dengan istrinya. Artinya apa? Saya setiap mendatangi orang, kemudian setelah saya goda mereka, saya pergi, mereka bercerai. Saya ke sana ada perceraian, saya ke sana ada perceraian. Jadi karena si setan yang satu ini ceritanya, laporannya, saya berhasil menceraikan si A dengan istrinya, si B dengan istrinya, kemudian sabdalah Rasulullah SAW, fayudnihi minhu, maka iblis tadi memanggil si setan ini, mengajak dia maju ke depan gitu. Kan kita biasa loh, kalau ada orang presentasi misalnya bisnis gitu ya, kalau ada orang yang sukses dipanggil ke depan untuk menjadi contoh bagi yang lain. Maka setan tadi dipanggil oleh iblis, ya, didekatkan di singgasananya, wayaqulu, dan iblis bersabda dengan menunjuk seorang setan ini, ni'ma anta, nikmat sesungguhnya lah anda itu.
Artinya adalah yang sesungguhnya. Kalau ada kalimat ni'ma anta, itu tergantung siapa yang dipanggil. Kalau ada dokter dipanggil disebut ni'ma anta, adalah dokter yang sebenarnya. Kalau perawat adalah perawat yang sebenarnya. Kalau guru adalah yang guru yang sebenarnya. Dan seterusnya. Maka kalau ada maling dipanggil bosnya ni'ma anta, Anda adalah maling yang sebenarnya. Nah ini setan Pak. Maka terjemahkan yang benar. Ni'ma anta, engkau adalah setan yang sebenarnya. Dari simpulan ini ya, jangan sampai kita menjadi, kalau di dalam surah An-Nas itu termasuk salah satu dari setan, minal jinnati wan nas. Yaitu siapa? Dalam kasus ini adalah orang yang mendukung, yang meniup-meniup, menghembus-hembuskan agar orang itu bercerai. Jangan sampai kita dituduh ni'ma anta, Anda adalah setan yang sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Ibu bapak, kita akan teruskan dari kasus ini. Maka yang namanya cerai atau talak ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang paham apa itu cerai. Bahkan terkadang dimainkan oleh setan. Yang lalu sudah kita sebutkan, ada orang mengatakan saya sudah ditalak juga oleh suami saya. Kenapa? Suami saya bilang talak. Berapa kali? 3 kali. Kalau dia mengatakan 10 kali, talak 10. Ya enggak ada. Oh, artinya dia belum paham apa itu talak. Ya. Talak itu talak kalau dalam bahasa aslinya tolak, gitu ya, tolak itu ini dari kata tolak yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Jadi kalau ada orang melepas tali, dia sedang mentolak tali. Kalau ada orang melepas tanggung jawab, dia sedang melepas mentalak tanggung jawab. Artinya memisahkan dirinya dengan tanggung jawab. Itu secara bahasa. Kemudian dalam pengertian ini, tolak itu adalah memutuskan atau melepaskan ikatan. Tapi bukan ikatan sembarangan, melainkan yang disebut dengan misaqan ghalidh antara laki-laki dan perempuan, yakni ikatan perkawinan. Kesempatan yang lalu kita sebutkan bahwasanya tidak ada ikatan yang sekuat seagung perkawinan, sehingga disebut misaqan ghalidh. Itu yang mirip dengan ikatan ini, istilahnya adalah ikatan antara Allah dengan Nabi-Nya, disebut misaqan ghalidh. Karena itu betapa agungnya sebuah perkawinan itu tidak boleh dimain-mainkan. Maka yang namanya tolak itu adalah memutus atau melepas ikatan perkawinan yang agung tersebut. Maka adalah perbuatan yang amat sangat dibenci, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun secara hukum diperkenankan. Kemudian ada tambahan atas kehendak suami. Kenapa atas kehendak suami? Orang yang tidak paham tentang agama mengatakan Islam itu tidak adil. Tapi orang yang pernah menikah, orang bodoh pun jadi paham. Kenapa atas kehendak suami? Karena nikah itu akadnya dilakukan oleh calon suami dengan wali. Maka tidak ada istri yang mencerai suaminya. Ketika istri mengatakan saya cerai kamu, dia mengatakan 1000 kali pun tidak ada cerai. Nah kembali kepada pembahasan yang lalu, tapi di negara hukum perempuan itu bisa mengajukan gugatan cerainya. Dia datang ke pengadilan agama. Maka yang parah itu orang yang nikahnya di bawah tangan. Biasa di bawah tangan apa ya? Jadi nikah di bawah tangan itu tidak dicatat secara hukum melalui kantor urusan agama. Perempuan ini bingung Pak. Dia mau mencerai tidak bisa kalau dia perempuan.
Tapi kalau nikahnya tercatat, terpaksa rumah tangga itu harus bercerai, dia bisa datang ke pengadilan agama. Karena itu pernikahan yang tidak tercatat itu dulu sering saya sampaikan, bahkan kesempatan yang lalu saya ulang kembali, jangan pernah terjadi nikah yang tidak dicatat. Termasuk salah satu efek buruknya, kalau pernikahan tidak bisa dipertahankan oleh istri, maka istri tidak bisa menggugat di pengadilan. Kenapa? Karena pengadilan tidak akan melayani. Tapi ada solusinya, dan itu kita bahas pada kesempatan di luar. Baik. Kemudian ada hal-hal yang sering memicu perceraian, memicu talak. Yang pertama, kalau mutlaknya jelas. Yang kedua, nafkah. Ada orang tidak punya nafkah, atau ada nafkah tapi tidak memberi secara patut. Maka yang lalu kita bahas, tugas suami itu bukan mencari nafkah. Halo? Tugas suami bukan mencari nafkah, tapi memberi nafkah. Sebab banyak orang yang pintar cari nafkah, tapi nggak mau memberi nafkah. Maka dalam Quran di ayat 34 surah Nisa itu kan, anfaqu min amwalihim, memberikan nafkah dari hartanya. Dan punya harta baru mencari. Kemudian KDRT, terutama secara fisik, meskipun KDRT itu ada secara psikis, ada secara seksual, ada penelantaran. Tapi yang terkadang sangat banyak memicu perceraian itu KDRT secara fisik dan penelantaran. Kemudian ada orang ketiga, ini memicu perceraian, baik sifatnya intervensi, mertua nyamburi anaknya berlebihan, orang tua mencampuri menantunya berlebihan. Ada lagi intervensi, orang ketiga dalam pengertian perselingkuhan. Ini yang sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Tapi alhamdulillah di masjid ini tidak ada perselingkuhan. Tidak ada, Pak. Lalu ada jaraknya antara laki-laki dan perempuan. Ya, di masjid ini tidak ada perselingkuhan. Alhamdulillah. Tapi kalau perselingkuhan dengan Allah ada, Pak. Sholat tapi tidak khusyuk, itu berselingkuh namanya. Tadi ada yang berselingkuh ketika sholat. Sholat itu ya, imamnya bacaannya enak, ya, tapi pikirannya kemana-mana itu. Harusnya kita mendengarkan bacaan imamnya, tapi tidak mendengarkan bacaan imam. Ini kita sedang berselingkuh, tidak fokus ke sana. Karena itu imam dipilih yang bacaannya bagus, itu supaya makmumnya memang mendengarkan. Tapi karena makmumnya agak istimewa, bacaan seperti itu tidak dengarkan. Jam 5:30, cepat banget ya. Baik, ada lagi misalnya penghormatan, penghargaan yang kurang, perhatian, komunikasi dan seterusnya, kita lewati. Nah, sekarang ada pembagian talak. Ya, kita lihat rumus Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani. Bahwasanya namanya talak itu ada dua. Artinya talak yang berkemungkinan bisa rujuk itu ada dua kali kesempatan. Jadi kalau ada seorang suami mentalak istrinya, itu belum bercerai mereka. Kenapa? Karena mereka belum ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskan cerainya. Karena itu disebut talak sekali, tapi belum cerai mereka, belum cerai. Artinya talak yang berkemungkinan rujuk, ya, berkemungkinan rujuk. Nah, nanti kalau sudah terjadi sampai ke pengadilan putus, gitu, kemudian suami terserah mau rujuk kembali atau tidak. Sampai dengan masa iddahnya habis, kalau belum rujuk juga, maka itu namanya talak sari. Nah, sementara masa iddah atau masa menunggu untuk rujuk itu kan ada waktu maksimalnya. Ya, ini berapa bulan, Pak? 4 bulan
10 hari. Lama kan? Jadi baru bilang terus selesai, bukan? Enak banget itu. Inilah bahwasanya agama memberikan kepada kita pengertian talak harus dicegah itu seperti itu. Bukan jangan talak, bukan begitu. Pengertian jangan talak ada, tapi meskipun sudah diucapkan, ternyata prosesnya panjang. Fa'imsakun bima'ruf, maka seorang suami itu bisa mencegahnya untuk tidak cerai itu secara ma'ruf. Au tasrihun, atau menyatakannya bi-ihsan, menyatakannya secara baik ya. Menceraikan secara baik itu menurut prosedur yang ada, kewajiban dan haknya dilakukan. Ada orang itu sudah mencerai tapi menzalimi, ini namanya tidak ihsan. Inilah cara Islam untuk mencegah perceraian. Terpaksanya orang itu bercerai, cerainya harus secara ihsan. Dia harus tetap memberikan hak-hak mantan istrinya, hak-hak anaknya. Ada orang itu jangankan mantan istri, anaknya pun nggak diingat. Nauzubillah min dzalik. Maka orang seperti ini Pak, di akhirat itu nanti orang seperti orang yang belum bayar hutang entah berapa kali triliun begitu. Kenapa? Karena dia mempunyai kewajiban terhadap anaknya dan mempunyai kewajiban terhadap mantan istrinya yang belum ditunaikan. Kita teruskan. Kalau sudah terjadi yang pertama tadi, kemudian masa iddahnya habis, suami masih bisa kembali dengan cara apa? Menikah kembali. Kemudian kalau terjadi lagi sampai masa iddahnya habis, mereka kembali lagi, itu mereka menikah kembali untuk yang kedua kalinya. Kalau hitungan cepatnya kan, peristiwa itu kan lebih kurang 1 tahun Pak. Orang menikah sampai 2 kali. Tapi biasanya kalau sudah menikah lagi Bapak-bapak, mereka itu akan mendapatkan pencerahan, jangan sampai menikah kembali. Nikah yang kedua ini untuk selama-lamanya. Ini yang disebut nanti dengan talak apa? Talak roj'ai, talak yang bisa untuk rujuk. Kemudian ada lagi jenis talak yang lain. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau seorang suami itu mentalak istrinya, jadi kalau sudah talak kemudian selesai, sudah rumah tangga lagi, kedua orang ini tadi, entah berapa tahun kemudian cerai lagi, talak lagi, melalui proses lagi, kemudian kembali menikah lagi atau rujuk lagi. Nah, ketika terjadi yang ketiga kalinya, entah berapa tahun kemudian, fala tahillu lahu min ba'du, maka seorang istri itu tidak halal baginya. Jadi kalau udah cerai sampai 3 kali, itu namanya talak 3. Bukan talak 3 ucapan talak, namanya talak 3. Ini orang yang ngerti angka tapi nggak ngerti pengertian talak 3. Nah, Bapak sekalian, talak 3 itu kalau sudah terjadi talak, rujuk atau nikah lagi, kemudian talak lagi, rujuk atau nikah lagi. Nah, yang ketiga ini maka tidak bisa menikah kembali, tidak ada rujuk kembali, karena sudah 3 kali. Ini cara Islam itu untuk mencegah perceraian, Hatta tankiha zawjan ghairah, sebelum mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain. Jadi kalau sudah dinikahi laki-laki lain, kemudian dalam penjabaran seterusnya si suaminya yang baru itu pernah menggaulinya, kemudian dalam perkembangan berikutnya secara alami mereka bercerai Pak, pengadilan putus maka mantan suami itu baru boleh menikahi mantan istrinya ini.
tidak semudah itu menyebut talak 3. Pak, kenapa? Saya sudah enggak lagi menyentuh dia, Pak. Kenapa? Sudah saya talak 3. Gimana peristiwanya? Kami ramai, Pak. Kemudian saya katakan talak. Malah berpapat ya, Pak. Itu baru talak 1 yang belum putus. Talak 1 yang belum putus. Jadi inilah pengertian talak. Nah, repotnya itu kalau nikahnya tidak tercatat. Nikahnya tidak tercatat. Bagaimana untuk memutuskan bahwa dia sudah bercerai? Karena itu janganlah menikah yang tidak tercatat. Menikahlah secara tercatat. Yang lalu sudah saya sampaikan, itu bimbingan Quran nikah di Ka'bah itu. Kalau ada orang mengatakan zaman Nabi tidak ada Ka'bah-Ka'bahan, ini orang yang paham tapi tidak pintar, atau orang pintar tapi tidak paham. Kenapa? Karena Qurannya ada. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Salah satu bentuk hablum minannas itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau bahasa Minangnya dijunjung. Salah satunya adalah mengikuti hukum yang berlaku di suatu negara yang tidak menyalahi aturan syariat. Di antaranya adalah aturan nikah harus dicatat. Itu sesuai dengan Quran. Segala bentuk transaksi untuk masa yang lama itu dicatat, apalagi nikah. Masanya yang tidak hanya lama, tapi untuk seterusnya. Karena itu, kalau ada dalam pengertian orang mengatakan nikah tidak tercatat itu tidak sah. Ini kita jangan protes dulu, Pak. Ya, memang tidak sah. Memang tidak sah. Tidak sah secara hukum. Tidak sah secara hukum. Ayo Bapak, dari pengertian ini maka ada namanya talak raj'i, ya. Talak 1 bisa untuk rujuk kembali, bisa untuk nikah kembali. Kemudian kalau sudah rujuk kemudian nikah beberapa tahun kemudian terjadi talak lagi, bisa rujuk kembali. Baik talak 1 sampai dengan talak 2 itu namanya talak raj'i. Kemudian ada talak ba'in. Ya, talak ba'in tadi, ya, maka kalau sudah masa iddahnya habis belum rujuk pada talak 1 atau talak 2, kalau belum rujuk maka bisa bersatu dengan menikah kembali. Itu namanya talak ba'in sughra. Tapi talak ba'in kubra itu terjadi pada talak yang ketiga. Ya, mereka nggak bisa menikah kembali kecuali kalau mantan istri sudah dinikahi orang, kemudian maaf sudah digauli, ya, kalau belum digauli, meskipun cerainya mati nggak bisa, karena belum digauli. Maka mantan istri kalau mau dinikahi lagi, itu dia harus ditanya, Pak, kamu sudah digauli belum? Belum. Nggak bisa. Karena itu jangan pernah melakukan hal. Jadi sekalian rahimahullah. Nah sekarang ada untuk talak. Jadi nggak sembarangan talak itu. Ya, talak itu yang pertama harus ada suami. Kenapa? Karena suami yang melakukan. Yang kedua ada istri. Yang kedua ada istri. Istri itu bisa ditalak suami, bisa juga minta ditalak oleh suami. Mas talak aku, mas aku udah jelek, mas. Kenapa? Brengos itu loh, mas. Kalau yang persoalan brengos itu tidak menjadi alasan. Alasan tadi murtad, nafkah, selingkuh dan sebagainya tadi itu. Nah kalau itu nikahnya tidak tercatat, istri ini kasihan Pak menderita. Maka nikah secara tercatat itu terpaksanya istri minta ditalak, kok suami tidak mau, dia bisa datang ke pengadilan agama. Bisa datang ke pengadilan agama. Pernah ada orang kasus PD Pak, dia nikah tidak tercatat. PD banget. Ya setelah ada masalah bingung dia. Pak saya itu sudah aneh Pak, nggak cocok dengan suami saya. Waktu kau bilang suami saya, ya terserah dia. Terus kenapa?
saya mau cerai Pak, suami saya nggak mau menceraikan saya. Nah, masalah kan ini? Kalau dia punya surat nikah, saya bisa berikan pencerahan. Intinya panjenengan bisa datang ke pengadilan agama. Kalau nggak punya surat nikah, pengadilan agamanya siapa yang dia datang? Karena itu jangan pernah nikah yang tidak tercatat. Nikah itu yang tercatat. Yang ketiga rukunnya ada lafaznya dalam Fatihah. Ada kalimat yang diucapkan. Kalimat talak yang diucapkan dengan niat mentalak. Jadi niat itu penting. Kalau ada suami istri main sinetron Pak, si A namanya Ahmad berperan sebagai Budi, kemudian si B namanya Fatimah berperan sebagai Susi. Ketika Budi mengatakan kepada Susi, maka itu cuma sinetron. Itu bukan talak, niatnya hanya acting. Tapi kalau Ahmad mengatakan kepada Fatimah, niatnya pasti ingin bercerai. Jadi talak itu harus dengan niat. Dalam hal ini ada dua macam lafaz, yang diucapkan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung itu dari kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu saya pisah dan sebagainya. Tapi kalau saya secara sindiran, itu saya gini, kamu tak pulangkan ke tempat ibu, atau kamu tak pulangkan ke tempat bapak, itu namanya kamu saya talak. Tapi harus dengan niat. Maka kalau saya, biasanya saya kalau pengajian itu ngajak istri saya. Ternyata pengajian yang berikutnya itu tempatnya jauh. Saya kalau ngajak istri saya capek nanti dia. Terus saya bilang ke istri saya, yang pada dengan tak lebih udah sibuk ya. Itu kira-kira talak bukan? Bukan. Saya tulis itu kenapa? Kalau saya pulangkan ke rumah saya jauh, tapi rumahnya Simbol lebih dekat. Makanya saya pulangkan itu artinya kamu saya transit ke tempat Simbol, nanti saya pengajian ke tempat jauh, pulangnya tak ambil lagi. Jadi tidak setiap kata kamu saya pulangkan itu namanya hanya saya ceraikan. Sudah terang ya? Kalau sudah terang berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Sudah, kita tutup saja. Penutupnya begini, di pembagian talak tadi, apapun itu jenis talaknya, apapun itu niatnya, apapun itu bentuknya, secara langsung atau secara sindiran, semuanya terkumpul dalam hadis Abghadul halali ilallahi ta'ala. Ya, perkara atau perbuatan yang halal tetapi dibenci, dimarahi ya, dalam pandangan Allah Ta'ala, itu adalah al-talaq, yakni talak, yakni cerai. Karena itu dalam kesempatan yang lalu, kalau kita ini ribut seribut-ributnya, itu biasa. Jangan pernah sekali-kali terpikir apalagi terucap talak, baik itu ucapan secara langsung maupun secara sindiran. Jangan pernah kita main-main dengan talak. Jadi kalau nggak bikin kopi tak pulang ke tempat mama itu, jangan. Jadi kalau nggak bikin kopi, ntar nggak tuh bantu nyuci piring itu. Ancaman-ancaman yang romantis. Jangan sampai sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak. Itu ada orang yang sukanya itu memahami agama secara lempar, termasuk dalam hubungan suami istri. Perempuan yang dipanggil suaminya tidak mau datang, kemudian suaminya kecewa, maka dia dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Hadisnya benar, tapi orang itu salah. Lawang istrinya kerja mati-matian dari pagi sampai sore, dia cuma tidur di rumah. Istrinya datang, dia minta dilayani. Malaikat mana yang mau mengutuk seperti itu? Ada lagi istrinya sudah tua, dibacakan hadis itu. Yang itu nenek. Kalau perempuan nggak mau melayani suaminya, dikutuk malaikat sampai pagi. Daripada aku melayani kamu, ya lebih baik aku dikutuk saja. Itu kan yang terkutuk si eyangnya itu.
Ini artinya janganlah memahami agama itu secara hitam putih, apalagi hanya bermodalkan terjemah. Karena itu ngaji itu sangat penting supaya kita menjadi paham dan paham. Lebih penting dari itu adalah kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan dengan berkejar-kejaran waktu. Ya, di sana sarapan sudah siap. Saya khawatir nanti ada perselingkuhan antara taklim dengan sarapan. Karena itu saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya dan sebagainya, satu orang saja. Nanti yang lain bisa menyambung melalui WA. Silakan kalau ada. Saya mewakili aja. Ini biar lebih jelas. Kita sudah talak, ada proses sampai deal di pengadilan di KUA dan dianggap benar-benar cerai. Nah, ini dalam masa tunggu. Ini kadang-kadang iman kuat, imannya nggak kuat, Pak. Nah, maksud saya biar kalian. Ini gimana? Apa itu sama termasuk zina? Jadi karena dari masa tunggu, nah, itu isi sayang. Masa kita sudah tadi secara ucapan sudah kita nyampaikan secara niat benar-benar maunya begitu. Mungkin itu aja yang satu karena memenuhi waktunya dan perut juga sudah memanggil-manggil. Yang namanya rujuk itu ada dua macam. Yang pertama rujuk dengan kata-kata. Yang kedua ada rujuk dengan perbuatan. Rujuk bil fi'li. Seorang suami mengatakan kamu saya talak dengan bertengkar. Mas jangan mas pokoknya tak kalah. Ojo mas anak RB buhrapok tak talak. Dan suami mengatakan talak. Mas ayo sarapan talak. Oh ya, itu sudah jalan talak belum? Dia harus ngurus dulu untuk sampai ke pengadilan. Oke. Tetapi dalam proses itu, sorenya suami ketahui Pak. Yang buatkan minum ya ketika suaminya datang atau istrinya datang itu, kalau istrinya itu lebih cantik daripada hari-hari kemarin ya. Kemudian istrinya suaminya melakukan sesuatu, kemudian istrinya menyetujui, anak ini wah itu untuk apa mas, wah ya. Kemudian sore itu melakukan hubungan. Mereka kalau melakukan hubungannya itu dengan cara sukarela, yang laki-laki yes, yang perempuan juga yes, ya, apalagi lakukan dengan adab gitu ya, tidak hanya mengikuti hawa nafsu, maka itu sudah melakukan rujuk. Itu namanya rujuk bil fi'li. Tidak usah ke pengadilan mereka. Buang-buang duit. Nah, artinya itu bisa disebut dengan rujuk bil fi'li. Nah, karena itu kalau istilahnya beliau imannya kuat, jangan imron lah ya. Teman saya namanya imron. Imron nggak kuat gitu kan? Ya bilang kepada istrinya. Maka istrinya mengatakan, loh, tadi pas kamu bilang talak, besar itu. Nggak kuat. Ya, maka kemudian terjadi hubungan itu namanya sudah rujuk bil fi'li. Itu kan? Tapi jangan sampai melakukan hubungan itu kemudian diulang kembali talak. Begitu selesai mandi kemudian talak. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, istri bisa kemudian menanyakan ke KUA atau langsung ke pengadilan agama untuk menanyakan fatwanya, ya, fatwanya bagaimana. Yang saya maksud rujuk bil fi'li itu, ya, jangan sampai diulangi kata talak dan semacamnya itu untuk yang kedua kali. Itu ya. Sambut. Yang lain nanti lewat WA saja ya. Kalau saya lihat sudah terang ya. Dan kayaknya baunya sudah sampai sini sarapannya. Ya saya akhiri.
diri dengan pantun penutup. Ibu bapak yang bisa baca tulisan ini nanti setelah saya baca tulisan yang biru, bapak ibu baca tulisan yang hitam ya. Siap ya? Ya. Ustadz tampan berbaju putih. Cukup sekian, terima kasih. Ulangi Pak. Ustadz tampan berbaju putih. Cukup sekian, terima kasih. Ustadz tampan berbaju putih. Cukup sekian, terima kasih. Wah, protes terus ya. Ya sudah saya tutup saja ya. Ustadz tampan berbaju putih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah purna untuk sesi perceraian dan pernikahan saya kira sudah cukup. Mungkin di Sabtu lewat mereka kita sudah ganti tema. Semoga ini bermanfaat. Takmir selalu berusaha untuk membuat jamaah masjid lebih tahu bidang hal-hal yang berhubungan dengan syariat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada Bapak Suboim dan Ibu yang sudah menyiapkan buku rapinya di pagi hari ini. Terima kasih. Mohon dibantu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak